Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan ibadah hari ini, Miss Resti akan memberi waktu anak-anak untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari anak-anak kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Doa pembukaan anak-anak. Anak-anak semua ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Jonathan kelas 1A. Tuhan Yesus, terima kasih telah memampukan kami untuk beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini agar berjalan lancar dan menjadikan kami lebih baik. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 126. Untuk P akan Miss bacakan dan U bergantian dengan anak-anak.
Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundingkan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milikku pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sebelum kita masuk ke dalam firman, Miss ajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, penghibur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Selamat pagi anak-anak SDK Penabur Sumarekon Bekasi. Bersyukur Pak Pendeta bisa berjumpa dengan anak-anak sekalian, beribadah bersama, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, boleh angkat tangannya. Terima kasih, ternyata sudah siap semuanya. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, mari kita berdoa memohon penyertaan Tuhan. Kita menyatukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur karena anak-anak-Mu boleh kembali beribadah, memuji Tuhan,
Dan kini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami, agar kami boleh memahami firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca ayat firman Tuhan yang melandasi cerita dan pesan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yohanes 8 ayat yang ke-7. Mari kita persiapkan terlebih dahulu. Yohanes 8 ayat yang ke-7. Yohanes 8 ayat 7. Begini firman Tuhan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Demikian firman Tuhan. Nah, sebelum Pak Pendeta lebih jauh menjelaskan apa makna dari ayat itu, Pak Pendeta mau mengajak kita melihat ada beberapa gambar, lalu kalian bisa menilai benar atau salah gambar tersebut. Ini gambar yang pertama. Coba perhatikan. Apa yang ada dalam gambar itu? Benar atau salah? Ya, benar anak-anak. Mengapa? Karena memang sudah seharusnya ketika kita akan menyeberang jalan, maka kita harus menyeberang di zebra cross supaya aman, tertib lalu lintas, dan tentu kita akan selamat. Jadi itu gambar yang benar. Bagaimana dengan yang kedua ini? Ayo, adakah yang suka melakukan itu ketika kita masih belajar di sekolah? Benar atau salah? Tentu salah ya. Ketika kita di sekolah sedang belajar ya jangan tertidur. Kalau kita tidur berarti kita sudah menyanyiakan waktu belajar kita di sekolah. Mungkin malamnya tidak lekas tidur. Mungkin ada yang main game terus-menerus sehingga waktu tidurnya sangat kurang. Ayo, kita harus menghindari itu. Karena itu bukan perbuatan yang benar. Itu hal yang salah. Anak-anak ternyata bisa menilai ya. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Coba kita lihat. Bagaimana dengan gambar ini? Ada dua anak. Sepertinya ini kakak beradik ya. Atau bahkan mungkin kembar. Siapa di sini yang punya saudara kembar? Apakah pernah mengalami seperti dalam gambar? Yang satu sedang menangis. Oh, jangan-jangan saudaranya itu yang membuat dia menangis. Jangan-jangan anak yang satu menangis karena anak yang lainnya berbuat jahil. Betul tidak? Benar atau salah? Belum tentu ya. Ini ternyata tidak bisa langsung kita nilai benar atau salah seperti gambar pertama dan kedua. Mengapa? Ini harus ditanya lebih dulu ya. Mengapa anak yang satu nangis? Mengapa kok anak yang satu sepertinya diam saja? Kita tidak bisa menilai sebelum kita mengetahui kebenarannya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, ayat yang tadi kita baca, itu ada dalam sebuah peristiwa di mana orang datang kepada Yesus. Dipimpin oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dan mereka membawa seorang perempuan. Untuk apa? Untuk dihakimi. Mereka berlomba-lomba berkata, perempuan ini salah. Perempuan ini harus dihakimi.
Nah, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus juga ikut menghakimi dan menyalahkan? Apakah itu benar? Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata orang-orang yang ada pada saat itu ikut menyalahkan, ikut menghakimi. Padahal mereka belum tahu apakah benar perempuan itu bersalah. Mereka terpengaruh oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kok mengapa perempuan ini sampai digiring, disalahkan, dihakimi? Padahal belum tentu yang dilakukan oleh perempuan ini adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang jahat. Ternyata anak-anak orang Farisi, ahli Taurat, tidak menyukai perempuan itu. Selain alasan itu, orang Farisi dan ahli Taurat juga ingin menyalahkan Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus ikut. Supaya Tuhan Yesus melempari dengan batu. Menghukum perempuan itu. Tentu Tuhan tidak demikian. Tuhan Yesus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Oleh sebab itu, bukannya menghukum, bukannya menghakimi, bukannya menyalahkan, Tuhan Yesus malah bertanya kepada orang yang ada di sana. Siapa yang merasa dirinya tidak bersalah, tidak berdosa, silahkan melempar lebih dulu kepada perempuan tadi. Akhirnya, orang-orang yang berkerumun itu pergi meninggalkan perempuan tersebut. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang ada orang yang mudah sekali menyalahkan, menghakimi, dengan menunjuk orang, kamu salah, kamu harus dihukum. Mari perhatikan gambar berikut ini. Ketika orang menunjuk dengan tangannya, kamu salah. Lihat, satu jari kepada orang itu yang kita persalahkan, tapi 3 jari yang lain ternyata tertuju kepada diri kita. Artinya apa? Ketika saya menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, apakah diri kita sudah benar? Maka kita harus juga mengingat bahwa setiap orang mungkin melakukan kesalahan, tapi bisa juga setiap orang melakukan hal yang benar. Oleh karenanya, berhentilah menghakimi tanpa alasan, tanpa kita tahu kebenarannya. Saya yakin, anak-anak semua bukanlah anak-anak yang mudah menghakimi atau menyalahkan orang lain. Sebelum menyalahkan orang lain, kita harus mencari kebenarannya lebih dulu. Dan mari pergunakan perkataanmu, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengucapkan berkat, untuk menghiburkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengucapkan berkat, menjadi berkat. Apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan menyusun beberapa kata menjadi kata yang bermakna. Dan inilah yang menjadi pesan dari firman Tuhan bagi kita. Agar kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa melakukan yang baik, mengucapkan yang menjadi berkat bagi orang lain. Bukan sebaliknya, menyalahkan atau menghakimi orang lain. Inilah kata yang pertama. Ayo, kira-kira kata apa ini ya? Aksi. Tidak ada maknanya. Coba kita atur, kita susun. Ada yang sudah punya jawabannya? Ya, betul. Kasih. Itu jawabannya. Kita harus mengasihi.
bukannya menghakimi. Kata yang kedua, ini dia. Apa ya? Jupian. Apa maknanya jupian? Ayo kita susun. Kita otak-atik. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Jawabannya adalah pujian. Ya, kita harus memuji kalau ada teman-teman kita yang berbuat baik, yang melakukan hal yang benar. Jangan justru mencari-cari kesalahannya. Ah, kamu jahat, kamu nakal, kamu nggak baik sama aku. Padahal mungkin teman kita itu sudah berbuat baik bagi kita. Berterima kasihlah, pujilah. Wah, kamu temanku yang hebat, kamu temanku yang pandai, kamu temanku yang baik hati. Jangan karena teman-teman kita tidak melakukan apa yang kita inginkan, lalu kita kecewa, lalu kita marah. Tidak seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Kata selanjutnya, ini dia. Mekaaf. Nah, mekaaf. Duh, susah sekali ya. Tapi kira-kira apa? Kata yang bermakna. Dengan kita menyusun huruf-huruf yang ada. Nah, pendeta hitung. 1, 2, 3. Memaafkan. Ini yang tidak kalah penting, anak-anak. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih Tuhan, maka kita harus bisa memaafkan. Kalaupun ada yang bersalah kepada kita, jangan kita terus menyalahkan mereka, apalagi menghakimi dan mau menghukum. Karena itu bukan bagian kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan senang ketika kita bisa memaafkan. Ada sebuah lagu yang mau mengakhiri pertemuan kita. Ingatlah lagu ini. Ingatlah pesan di dalamnya, makna di dalamnya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak mudah menghakimi dan menyalahkan orang lain. Kami mau melihat dulu, mencari kebenarannya, dan Tuhan tentu menginginkan kami bukan melakukan hal yang jahat. Tuhan ingin kami melakukan kebaikan, memancarkan kasih, dan memaafkan. Berkati dan mampukan kami Bapa, agar kami boleh menjadi anak-anak terang. Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Yosinta dan keluarga, Mama dan adik dari Matthew kelas 1A, Ibu Etiawati, Mama dari Fedra kelas 5A, Papa dari Kate kelas 4C, Mama dari Cheryl 3B, Caca dan mamanya dari kelas 1B, adik dan kakak dari Ibu Rita, juga pemulihan suami dari Ibu Yati. Kami yakini Tuhanlah yang boleh memberkati setiap upaya pengobatan, hingga saudara-saudara kami, teman-teman kami boleh kembali pulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kesehatan seluruh keluarga besar SDK Penabur Sumarekon Bekasi. Di tengah pandemi ini, tentu berikan kami hikmat untuk lebih waspada, untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, dan jauhkanlah kami semua dari sakit penyakit, dari paparan virus, dan hal-hal lain yang tidak kami kehendaki. Kami yakin Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi Miss Indri yang sedang mengandung. Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan sampai persalinan nanti boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, di tengah-tengah pembelajaran jarak jauh,
Ada begitu banyak kendala, tantangan yang kami alami. Sebab itu kami mohon, kiranya Tuhan memberkati baik kami sebagai guru, sebagai siswa-siswi, begitupun untuk sarana, penunjang, begitupun jaringan internet, agar semua boleh Tuhan pakai untuk menjadi sarana di mana kami dapat belajar dan meraih cita-cita kami, walaupun kami masih berada di masa pandemi ini. Berikan semangat dan sukacita bagi kami semua. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi program-program yang ada di sekolah kami tercinta ini, khususnya pada semester 2, agar boleh berjalan oleh karena pertolongan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, biar segala sesuatu yang kami mohonkan dengan penuh kerendahan hati Tuhan berkenan mendengar dan menjawab dengan jawaban yang terbaik. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami senantiasa berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah selalu firman Tuhan. Janganlah kita mudah menghakimi, dan jadilah berkat melalui perkataan, melalui sikap, dan apapun yang kita lakukan. Tetap semangat, tetap sukacita, meraih cita-cita. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai anak-anak semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Sampai bertemu kembali. Tuhan senantiasa beserta kita semua. Shalom. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Untuk menutup kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Miss Resti akan memimpin dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena pada pagi hari ini Bapa, kami masih diperbolehkan untuk mendengarkan firman-Mu.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan masuk ke ruang kelas kami masing-masing. Tuhan berkati kami Bapa. Tuhan berikan kami sikap disiplin dalam mendengarkan, baik perkataan dari guru-guru kami maupun dari teman-teman kami ya Bapa. Tidak lupa Tuhan Yesus, kami berdoa untuk perangkat dan jaringan yang akan kami gunakan. Semoga perangkat dan jaringan yang kami gunakan boleh senantiasa baik sehingga kegiatan pembelajaran di hari ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti Bapa. Inilah doa-doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.